Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini kami dari kelompok berapa sih? Ya kelompok dari NIM 15 dan kelompok NIM 16. Nah, di sini kita akan menjelaskan mengenai salah satu negara G20. Di sini kita menjelaskan tentang negara Rusia. Pertanyaan di Rusia itu seperti apa? Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok ini beranggotakan Zikrina Firdausa Mahfud dengan NIM 1281915 dan saya sendiri Muhammad Barul Ulum 1281916. Baik, selanjutnya. Nah, pertanian di Rusia. Mungkin dari kita akan berpikir negara Rusia itu salah satu negara dengan populasi yang tinggi dan memiliki luas wilayah yang sangat luas. Karena di sana, di Rusia sendiri terdiri dari 12 zona waktu. Jika di Indonesia tuh ada 3 zona waktu, di Rusia tuh ada 12 zona waktu. Ini ada salah satu gambaran gitu, mungkin dari teman-teman udah tahu itu mengenai Masya dan juga Vladimir Putin yang cukup terkenal di negara tersebut dan menjadi basic. Dan pertanian di sana tuh seperti apa? Sebegitukah majunya pada masa presidenan sekarang ini Vladimir Putin? Oke, baik. Selanjutnya Zikrina. Baik, selanjutnya saya akan menyebutkan mengenai daftar isi yang ada dalam PowerPoint ini. Yang pertama ada agrikultur dari Rusia, yang kedua ada sumber daya manusia dan finansial, yang ketiga ada material, metode, dan teknologi, dan juga yang keempat ada mekanisme. Oke. Oke, untuk yang pertama, agrikultur dan hortikultur di Rusia. Untuk Rusia sendiri kan terletak di benua Eropa, di mana pertanian hanya menyumbang sebagian kecil dari produksi domestik bruto atau PDB di Eropa. Dan dianggap bahwa kerentanan keseluruhan ekonomi Eropa terhadap pertumbuhan yang mempengaruhi pertanian adalah rendah. Namun, pertanian jauh lebih penting dalam hal wilayah yang diduduki dan hutan menutupi sekitar 90% dari permukaan tanah Uni Eropa dan penduduk pedesaan dan juga pendapatan dari penduduk pedesaan tersebut. Untuk Rusia sendiri, lahan pertanian menepati 13% dari wilayah Rusia, seperti gandum, gula, bit, kentang, dan sereal, yang termasuk jagung, barley, oat, dan juga rye, adalah tanaman yang paling penting di Rusia. Pada tahun 2016, Rusia memperoleh dan melampaui tingkat produksi biji-bijian di Soviet, dan pada tahun itu menjadi pengekspor gandum terbesar di dunia. Manfaat di Rusia dari perubahan iklim. Saat ini dampak pemanasan global atau global warming pada pertanian Rusia sangat dinilai menguntungkan. Ini telah sangat mengurangi jumlah musim dingin dengan suhu udara rendah yang mengancam tanaman musim dingin. Di banyak daerah, periode vegetasi meningkat 5-10 hari. Periode vegetasi untuk tanaman lapangan telah berlangsung lebih lama. Misalnya, di wilayah Stavropol, karena perubahan iklim, kapasitas tanaman biji-bijian terukur telah meningkat sebanyak 30%. Untuk iklim di Rusia sendiri akan dijelaskan oleh Ulum. Baik, untuk iklim di Rusia, tentunya kita ketahui Rusia itu terletak pada negara yang berletak pada lintang tinggi. Bahkan beberapa wilayah Rusia itu bisa dikatakan pada benua Arktik ataupun di kutub utara. Nah, Rusia mengalami suhu ekstrim di musim dingin dan musim panas, dan curah hujan di musim panas itu rendah. Banyak wilayah di Rusia mengalami 6 bulan salju setiap tahun, dan di tempat-tempat ini lapisan tanah seringkali dapat membeku secara permanen. Di daerah paling subur berada di wilayah bagian selatan negara Kazakhstan dan juga Ukraina. Jika kita gambarkan di sini itu sekitar sini ya, bagian selatannya itu perbatasan antara Asia dan juga Eropa. Kemudian atau yang disebut dengan Chernozem atau tanah hitam dalam bahasa Rusia. Lebih dari 7% dari total tanah negara itu bisa ditanami. 60% diantaranya digunakan untuk lahan pertanian dan sisanya untuk padang rumput. Baik, selanjutnya bagaimanakah sistem tanah di sana, maksudnya sistem pertanian di sana? Pada musim tanam atau musim dingin itu berlangsung selama hampir 3 bulan. Seperti yang digalakkan di sana tuh ada kampanye menabur dimulai dari bulan Agustus di utara dan maju ke selatan, berakhir pada akhir Oktober di provinsi-provinsi selatan. Penanaman biji-bijian di musim semi di Rusia biasanya dimulai pada bulan April dan berlangsung dari selatan ke utara. Tanaman musim panas, terutama seperti jagung, bunga matahari ditaburkan. Dan penanaman akan selesai pada akhir Mei atau awal Juni. Jadi diingat-ingat lagi, untuk awal April itu akan dilakukan penanaman seperti tanaman panas, yaitu jagung dan bunga matahari.
Dan kegiatan penanaman ini akan berlangsung sekitar 1-2 bulan, yaitu hingga berakhir pada Mei dan Juni. Kemudian panen biji-bijian kecil, terutama gandum, jelai itu bergerak dari selatan ke utara. Jadi daerah selatan ke utara, dimulai pada akhir Juni di Rusia Selatan yang ekstrim. Operasi panen berjalan lancar dari awal Juli, sebagian besar selesai pada pertengahan hingga akhir Agustus. Jadi untuk tadi kan yang tadi penanaman. Nah, setelah penanaman ini ada fase yang namanya fase pemanenan biji-bijian kecil seperti gandum dan jelai. Ini berlangsung sekitar Juni, Juli sampai dengan Agustus. Dan jagung kemudian setelah selesai pemanenan dari gandum dan juga jelai tadi, nah kita berlanjut pada pemanenan jagung dan bunga matahari dimulai dari September hingga juga Oktober. Nah, setelah itu di wilayah gandum, musim semi penanamannya biasanya dimulai pada bulan Mei. Oats ditaburkan lebih dahulu dan diikuti dengan gandum, lalu barley. Penanaman selesai pada bulan Juni. Ini untuk wilayah-wilayah gandum pada musim semi, karena tadi kan itu kan yang periodiknya biasanya di selatan ke utara, karena ini di wilayah mungkin kan daerah utara, di mana terjadi sistem penanaman di mana mereka tuh akan menanam gandumnya tuh lebih awal, jika tadi lebih awal, jadi yang tadi kan bulan Juni sampai Juli, nah ini bulan Mei itu udah dilakukan penanaman gandum dan juga jelai, dan juga barley. Nah, kemudian gandum musim semi maju melalui tahap reproduksi selama pertengahan Juli ketika suhu naik ke tingkat tertinggi dan biji-bijian paling rentan terhadap tekanan panas. Panen gandum dimulai pada akhir Agustus berlangsung hingga Oktober. Bukan hal yang aneh, besar tanaman biji-bijian Rusia jutaan hektar dalam beberapa tahun tetap tidak dipanen, terutama di cuaca yang tidak menguntungkan selama kampanye panen ataupun selama masa penanaman ini. Dalam 1 tahun rata-rata 10% dari area yang ditanami gandum musim semi ditinggalkan dibandingkan dengan 97% dari area gandum di musim dingin di negara itu. Jadi selama musim semi ini itu tidak sepenuhnya bisa panen secara hasilnya bisa maksimal gitu, karena kita ketahui sendiri tadi terjadi perubahan iklim dan sebagainya itu bisa merugikan itu hingga mencapai 10%, dan hasilnya tuh apabila di musim semi itu berkurang 10%, sedangkan pada musim dingin tuh mencapai 90% tingkat pemanenannya. Nah, seperti itu. Baik, selanjutnya Zizi. Baik, selanjutnya ada sumber daya manusia dari petani-petani di Rusia. Untuk pertanian Rusia saat ini dicirikan oleh 3 jenis pertanian utama. 2 dari jenis pertanian ini pertanian perusahaan dan plot rumah tangga. Dan juga ada sepanjang periode Soviet, atau yang pertama pada dasarnya adalah penerus pertanian kolektif dari kolkhoz dan juga negara Sovkhoz Soviet. Jenis ketiga itu adalah pertanian petani muncul kembali setelah tahun 1960, di mana selama masa transisi pasca Soviet, revolusi pertanian Rusia sejak 1960 menunjukkan perubahan yang sangat signifikan dari sumber daya manusia dan produksi dari pertanian, perusahaan yang sebelumnya dominan ke sektor pertanian individu, selama tahun 2006, plot rumah tangga dan juga petani gabungan menguasai sekitar 20% dari lahan pertanian dan 48% dari ternak. Naik 2% lahan pertanian dan juga 17% untuk ternak pada tahun 1990. Untuk bagian sektor individu, dalam hasil pertanian bruto meningkat sampai 26%. Dari 26% pada tahun 1990 menjadi 59% pada tahun 2005. Di mana memproduksi 59% dari hasil pertanian pada 20% lahan, individu pertanian mencapai produktivitas yang jauh lebih besar daripada pertanian perusahaan. Namun, tingkat pekerja pertanian di Rusia itu tergolong kecil, di mana angkatan kerjanya berdasarkan sektor pertanian masih 9,7% dibandingkan industri yang mencapai 27,8% dan juga jasa 62,5%. Di next. Oke, selanjutnya ada faktor ekonomi atau finansial. Untuk pertanian Rusia ini selamat dari penurunan tinggi transisi yang parah pada awal 1990 karena berjuangnya untuk bertransformasi dari ekonomi komando ke sistem berorientasi pasar. Setelah pecahnya Uni Soviet pada 1991, pertanian kolektif dan negara-negara besar tulang punggung pertanian Soviet harus menghadapi hilangnya saluran pemasaran dan juga pasokan yang dijamin oleh negara secara tiba-tiba dan lingkungan hukum yang berubah yang menciptakan tekanan untuk reorganisasi dan juga
restrukturisasi. Dalam waktu kurang dari 10 tahun, persediaan ternak menurun setengahnya, menurunkan permintaan biji-bijian, pakan, dan juga area ditanami biji-bijian turun 25%. Faktor ekonomi dan perkembangan teknologi perlu dipertimbangkan bersamaan dengan perubahan agroklimat untuk menentukan tren di masa depan dalam sektor ini. Yang pertama, dari penelitian disimpulkan bahwa asumsi sosial ekonomi memiliki pengaruh yang jauh lebih besar daripada skenario hasil perubahan produksi pertanian dan juga penggunaan lahan di masa depan daripada skenario iklim. Dan yang kedua adalah tata kelola ekonomi dari pemerintah kepada pertanian Rusia. Karena sektor non pertanian tumbuh lebih cepat setelah runtuhnya Uni Soviet, maka pertanian dalam total di PDB di Rusia itu menurun dari 14,3% pada tahun 91 menjadi 4% pada tahun 2011. Sektor pertanian menyumbangkan 6,71% dari total lapangan kerja pada tahun 2015. Next. Nah, selanjutnya ada kredit bantuan untuk finansial dari pertanian. Sementara kebijakan pertanian di Rusia tidak terstruktur dengan baik dan sebagian besar tidak berhasil, beberapa tren telah membantu menciptakan kekuatan untuk perubahan. Pertama, seperti penerimaan pajak negara turun, sehingga kapasitas belanja untuk kebijakan pertanian turun, sehingga total transfer federal ke pertanian turun dari 10% menjadi 4% saja dari PDB dari tahun 92 hingga 93. Dan transfer yang dianggarkan untuk tahun 94 sekitar 5% dari PDB. Ada perbaikan dalam kasus situasi kredit pertanian di Rusia selama 5 tahun terakhir. Untuk beberapa pertanian, setidaknya sebagian besar karena subsidi dari pemerintahan federal, proyek nasional untuk pertanian telah memberikan dorongan untuk pertumbuhan petani kecil. Negara menawarkan kredit dalam bentuk barang, di mana benih, pupuk, dan juga input lainnya disediakan sebagai ganti biji-bijian yang dipanen pada akhir musim. Meskipun penggunaan kredit barang dilaporkan menurun, pemerintah juga memberikan subsidi untuk pembelian bahan kimia, pelindung tanaman, dan pupuk. Dan mensubsidi juga 2/3 dari tingkat bunga pinjaman dari bunga komersial, dan juga menyediakan sebagian besar kredit pertanian. Next. Selanjutnya ada material dari pertanian. Untuk pasar pertanian Rusia memiliki potensi yang sangat besar dengan 220 juta hektar dan potensi untuk memberikan makan 2 miliar orang menurut Organisasi Pangan dan juga Pertanian Perserikatan Bangsa atau FAO. Di mana menurut Asosiasi Produsen Mesin dan Peralatan Khusus Rusia atau Rospetmach dan Statistika Bea Cukai Rusia, pasar peralatan pertanian Rusia ini tumbuh dari 3% pada tahun 2018 menjadi 1,5 miliar dolar. Lalu penyebaran pupuk mengalami pertumbuhan juga, penjualannya signifikan sebesar 58% menjadi 644 unit. Penjualan alat penyemprotan juga naik 29% menjadi 1.179 unit. Dan pemanen hijauan sebesar 19% menjadi 532 unit. Traktor pertanian all-wheel drive sebesar 18% menjadi 2.276 unit. Dan tahun lalu 649 mesin pemotong rumput dibeli di pasar domestik yang menunjukkan peningkatan 12% dibandingkan 2017 di mana 1.230 unit baler pertumbuhan 10% dan juga 4.048 garu atau pertumbuhan 6,3%. Nah, ini merupakan subsektor alat pertanian unggulan, antara lain yang pertama ada alat pakan ternak, terus ada irigasi penyiapan tanah meliputi bajak, garuk, budaya, pembibitan dan penyebaran pupuk. Yang kedua ada peralatan untuk peternakan seperti untuk peternakan sapi perah, babi, dan produksi unggas. Lalu ada pengolahan susu, peralatan persiapan pakan ternak, dan yang terakhir ada peralatan untuk produksi sayuran, termasuk teknologi rumah kaca. Selanjutnya mengenai metode peningkatan pertanian di Rusia akan dijelaskan oleh Ulung. Baik, selanjutnya ini ada metode peningkatan pertanian di Rusia. Nah, untuk metode peningkatan pertanian di Rusia ini disebutkan ada 3 metode yang dikembangkan oleh pemerintahan khususnya di Rusia. Yang pertama yaitu pengembangan sektor pertanian untuk penduduk pedesaan. Jadi di Rusia ini sedang digalakkan seperti peningkatan pengembangan untuk masyarakat pedesaan gitu, pertanian masyarakat pedesaan. Karena di sini salah satu tadi yang disebutkan juga di mana sektor pertanian pada pedesaan ini sangat
memungkinkan untuk meningkat. Kedua, ada metode modern instrumen kontrol negara, di mana negara ini meningkatkan seperti adanya peningkatan alat-alat, teknologi, dan sebagainya. Dan yang ketiga, pengembangan kebijakan pertanian berorientasi pada ekologis. Nah, ini pengembangan kebijakan pertanian ini lebih berorientasinya pada ekologis dan ekosistem yang ada di lingkungan itu seperti apa. Dan di sini tuh udah beberapa teknologi-teknologi itu diusahakan mampu mendompleng produk pangan yang ada di Rusia ini sendiri. Kemudian teknologi, nah seperti yang saya sebutkan tadi pada poin kedua, yaitu di Rusia ini adanya mengenai teknologi, akan digambarkan nih bagaimanakah teknologinya berlangsung di negara ini. Ketika analisis kondisi teknologi pertanian Federasi dilakukan, 389 teknologi itu dianalisis dan 56 dari mereka ditambahkan ke daftar teknologi terbaik yang tersedia. Tetapi hanya 17 yang dianggap modern. Dan yang berarti mereka menggunakan teknologi seperti informasi, rekayasa genetika, nanoteknologi, dan lain-lain. Jadi untuk teknologinya ini kebanyakan yang digunakan di sana itu seperti informasi, rekayasa genetika, dan nanoteknologi. Karena biasanya seperti proteksi tanaman dan lain itu menggunakan teknologi nano. Nah, inovasi dasar terkait dengan kelima, yang dasar dengan kelima dan dalam penanaman tanaman, lebih dari 70% produsen pertanian cenderung memproduksi barang-barang mereka dengan cara teknologinya ekstensif daripada intensif, menggunakan benih berkualitas rendah dan bahan tambahan mineral dalam porsi yang kecil. Jadi di sini dilakukan inovasi-inovasi dengan menggunakan benih-benih yang berkualitas rendah namun menggunakan teknologi yang ekstensif gitu dan intensif. Dan cara ini diharapkan dengan budget yang minimum didapatkan hasilnya maksimum. Karena di teknologi ini nanti juga akan mengeluarkan budget juga, namun diharapkan ini tadi untuk menunjang keberlangsungan ekologi juga. Nah, kemudian produsen cenderung tidak melindungi tanaman dari penyakit serangga dan menguatkan mesin tua. Hanya 10-15 perusahaan yang menerapkan teknologi jenis intensif. Hasil keahlian teknologi baru ditawarkan oleh para peneliti juga ditampilkan. Jadi hanya 10-15 perusahaan itu yang jenis intensif. Di sini lebih dilakukan penguatan-penguatan dari segi mesin, tapi tidak mesin-mesin ini karena lebih dari mereka tuh lebih seperti tadi juga disebutkan lebih ke arah ranah iklim. Jadi lebih ke arah mesinnya bagaimanakah produktivitasnya nanti akan ditunjang dari iklim. Kalau untuk intensif seperti yang disebutkan tadi itu hanya 10-15 yang dikerjakan. Dan ini akan terus ditingkatkan ya dari menurut Rusia. Nah, kemudian mekanisme pembangunan pertanian di Rusia. Setelah periode penurunan selama hampir 10 tahun, yang tadi disebutkan juga, yang berorientasi sebelumnya kan kita pada Uni Soviet, kemudian pertanian Rusia telah mengalami peningkatan berkelanjutan secara bertahap. Transisi ke sistem yang lebih berorientasi pasar telah memperkenalkan elemen tanggung jawab fiskal yang menghasilkan peningkatan efisiensi karena petani berusaha mempertahankan produktivitas sambil menyesuaikan kendala sumber daya. Karena diketahui juga ya di Rusia tadi tingkat angkatan petani itu hanya tidak sampai 10%, hanya sekitar 7% saja. Dan pertanian perusahaan dan pertanian keluarga relatif lebih kecil telah muncul dan tumbuh kuat di lingkungan pasar baru. Sekarang menghasilkan nilai agregat yang lebih dari total output pertanian besar yang pertama kali menggantikan kolektif tradisional. Seperti yang saya sebutkan juga tadi, bahwa pertanian di sana tuh sudah lebih memunculkan petani-petani pedesaan, sistem-sistem pedesaan, di mana di petani pedesaan ini sendiri pun bisa meningkatkan nilai agregat yang lebih, tidak hanya pertanian industri yang hanya berskikukuh pada sektor bisnis, tapi pertanian keluarga ini jauh lebih meningkat dan menghasilkan hasil yang lebih tinggi di pertanian Rusia ini. Kenapa? Karena itu kenapa dari PDB di Rusia tadi juga banyak peningkatan pada di tahun 2015. Kemudian ini ada beberapa prestasi yang dihasilkan dari negara Rusia mengenai kegiatan ekspor dan impor di pertanian. Jadi pemasaran produk di pertanian itu kalau di Rusia itu kebanyakan untuk produk ekspor dan impor. Karena diketahui mereka negara rentang tinggi juga, sehingga hasil pertaniannya juga seperti gandum, bit, gula, dan seperti tadi yang disebutkan itu akan dilakukan ekspor. Dan mereka juga mengimpor beberapa produk yang tidak bisa diproduksi di negaranya. Rusia banyak melakukan kegiatan ekspor ke negara lain
dan Rusia kini sudah masuk berbagai jajaran negara eksportir produk hasil pertanian seperti produsen gandum dunia terbesar ketiga mencapai 72,1 ton setelah India dan juga Cina, kemudian produsen bit gula terbesar di dunia, dan ini memproduksi gula dari etanol, memproduksi gula dan juga etanol, produsen kentang, kemudian produsen jelai, biji bunga matahari, gandum, tomat, dan sebagainya. Masih ada banyak yang belum saya sebut, tapi di sini kita sebutkan beberapa yang sudah menjadi terbesar di dunia. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.